البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. طيب، bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah fi Riyadhis Shalihin fi babit taqwa. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang lurus. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, qaulun sadid yaitu qaulun la wijaja fih, yaitu ucapan yang lurus, yang tidak bengkok-bengkok, jujur aja. Ucapkan kalimat-kalimat yang jujur. Ini menunjukkan apa? Keutamaan kejujuran. Bahwasanya dia itu adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Dan dalil masalah ini sudah kita lewati, masalah kejujuran. Tapi inti yang diinginkan apa? Ittaqullah, perintah untuk bertakwa. Dan takwa sebagaimana yang telah kita isyaratkan pertemuan yang lalu, ucapan dari Thalaq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Dan ini datang dari beberapa riwayat dengan beberapa lafadz. Kita ambil salah satu lafadz saja. Dari Sulaiman ibnu Atiq, beliau mengatakan lamma waqa'atil fitnah qala Thalaq ibnu Habib ittaquha bittaqwa. Ini sebagian lafadz kita ambil. Ketika terjadi fitnah, maka Thalaq bin Habib mengatakan, hindarilah dia dengan takwa. Qalu, mereka berkata, adapun dalam lafaz yang lain Bakar bin Abdillah yang bertanya itu, wa mat taqwa, apa itu takwa? Maka beliau mengatakan, anta'mala bi ta'atillah, yaitu engkau menjalankan ketaatan kepada Allah, ala nurin min nurillah, di atas cahaya dari cahaya Allah, yaitu dengan petunjuk Allah, raja'a thawabillah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Wattaqwa tarku ma'asillah, dan takwa itu adalah meninggalkan kedurhakaan kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah, khaufa iqabillah, karena takut hukuman dari Allah. Tayyib, itulah makna takwa menurut Thalaq bin Habib rahimahullahu ta'ala. Dan asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah nomor 772, dan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya yang ketiga halaman 64, dan juga Al-Baihaqi dalam Az-Zuhud beliau nomor 975, dan Hannad Ibnu Sari dengan sanad yang sangat pendek, sangat yang ali dalam Zuhud beliau nomor 522. Kesimpulannya adalah hasan li ghairih, definisi takwa. Tayyib. Dan di sini menunjukkan dari ayat tadi bahwasanya di antara takwa itu adalah mengucapkan kalimat yang lurus, bukan kalimat yang berbelit-belit, bukan kalimat yang membuat orang menjadi bingung. Ucapkan kalimat yang jelas, niscaya itu lebih baik. Ucapkan kalimat yang jujur agar orang tahu mana yang benar. Apa hikmahnya? Apa pahalanya untuk itu? Allah Ta'ala berfirman, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amalan-amalan kalian. Ternyata ketakwaan dan ucapan yang jujur itu membuahkan apa? Amalannya menjadi semakin baik, sehingga tentunya pahalanya semakin bagus juga. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini ada isyarat bahwasanya manusia sekuat apapun dia dalam beramal, dalam beribadah, tetap dia adalah manusia, memiliki kekurangan. Tetapi kalau Allah tahu kita sudah berusaha baik dan hati kita itu jujur ingin taat kepadanya, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan menutupi kekurangan-kekurangan kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam di Majmu'ul Fatawa. Sangat perlu seorang hamba itu untuk apa? Di akhir-akhir amalannya itu banyak beristighfar agar Allah menutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Dan itu adalah hikmah dari apa? Kejujuran. Sebagaimana ucapan Syekhul Islam di Majmu' Fatawa, beliau mengatakan, qala ba'dul masyayikh, sebagian masyayikh mengatakan, as-sidqu sayfullah fil ard, kejujuran itu adalah pedang Allah di muka bumi. Ma wudi'a ala syai'in illa qata'ah, tidaklah pedang tadi itu diletakkan pada sesuatu kecuali pasti akan memutusnya. Ini adalah buah dari kejujuran. Tayyib. Kemudian yang berikutnya, wal ayatu fi al amri bit taqwa katsiratun ma'lumah,
Dan perintah untuk dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertakwa itu banyak dan telah dikenal, telah diketahui. Wa qala ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuk dia jalan keluar dari setiap permasalahan dan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Ini adalah buah dari takwa. Buah yang pertama adalah apa? Jalan keluar dari setiap problematika dan permasalahan yang ada. Sebagaimana diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, innal abda idza qama lillahi idza qama lil haqqi billahi walillah ala nafsihi qabla ghairih. Sesungguhnya seorang hamba kalau dia itu menegakkan kebenaran terhadap dirinya sebelum terhadap orang lain, dan tegaknya itu adalah dengan pertolongan Allah dan untuk Allah, bukan mencari ridho makhluk. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan apa itu? Wa kadatus samawatu wal ardu wal jibal. Kemudian langit dan bumi dan gunung itu menimpakan tipu daya untuk dia. La ja'alallahu lahu kharajan wa makhraja wa kafallahu mu'nataha. Niscaya Allah akan memberikan untuk dia jalan keluar dari musibah tadi dan akan mencukupi keperluan dia di dalam menghadapi bencana mereka tadi, tipu daya mereka tadi. Itu adalah buah dari ketakwaan yang pertama. Dan kita sudah melewati kisah 3 orang yang tertutup di dalam gua itu. Mereka tawasul dengan ketakwaan mereka, maka Allah memberikan jalan keluar yang sangat ajaib tadi. Dan kisah-kisah semacam itu kalau kita nukilkan itu terlalu banyak, menunjukkan Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa. Kemudian yang pahala yang kedua di dunia adalah apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberikan rezeki kepada dia dari arah yang tidak dia duga. Kenapa bukan yarzuquhu tapi yarzuqhu? Kenapa dia mabni majzum dengan sukun? Karena dia apa? Karena dia adalah ma'tuf kepada apa? Yaj'al. Sementara yaj'al dia adalah majzum. Kenapa yaj'al majzum? Wa may yattaqillah yaj'al. Jawaban dari apa? Iya, jawabus syarat. Karena man itu adalah syarat, menyebabkan jadi jazm seperti yang telah kita dapatkan dulu. Maka jawabnya juga fi'il mudhari'nya harus apa? Majzum. Maka yang maktuf kepada majzum juga yarzuqhu, dan memberikan rizki kepadanya dari arah yang tidak dia duga-duga. Seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Badrut Thali itu, biografi itu, kitab biografi. Ada seseorang yang dia itu apa? Dia rajin pergi ke ladang, kemudian dia juga membuat apa? Musala, dan dia sedekah kepada orang-orang yang singgah di musala itu. Dan juga apa? Setiap malam dia meletakkan pelita di musala itu untuk penerangan orang yang bernaung di situ. Ternyata ketika mereka, dan kisah ini telah terulang, ketika desa itu sedang mengalami kekeringan, mereka kemudian menggali sumur. Ketika sudah sampai di kedalaman, dalam keadaan orang tua itu sedang di bawah, ternyata apa? Runtuh dindingnya itu. Runtuh dengan apa itu? Tanah yang sekian banyak, sampai akhirnya anak-anak yang di atas mereka putus asa, menganggap oh ini jelas ayahku sudah meninggal, ini sudah jadi kuburannya. Akhirnya mereka tutup. Kemudian ternyata 7 tahun setelah itu mereka betul-betul masih merasa sangat kekeringan air di situ. Dan mereka mau nggak mau memang harus menggali sumur yang tadi. Dan akan memindahkan jenazah ayahnya kalau ditemukan. Ketika mereka menggali sampai kedalaman itu, mereka mendapati apa? Ternyata ada papan besar yang menghalangi di situ. Ketika mereka buka, ternyata ayahnya masih hidup di dalamnya selama 7 tahun. Terkejut dan gembira. Kemudian mereka pun ngangkat ayahnya, kemudian dimuliakan. Kemudian ayahnya ditanya, gimana kisah ayah selama ini? Dan dari mana ayah mendapatkan makan dan minum? Beliau mengatakan, ketika aku di bawah dan tertimpa oleh tanah tersebut, tanah dan batu, ternyata ada sebatang papan yang menutupi. Dan aku dalam keadaan gelap, kemudian apa? Aku merasakan datangnya apa? Adanya cahaya di situ. Dan pelita itu aku dapati dia datang di waktu yang aku merasa itu adalah waktu malam. Dan setiap hari aku mendapatkan 3 kali makanan, dikirimi 3 kali makanan. Itu selama 7 tahun. Menunjukkan apa? Barang siapa bertakwa kepada Allah, terutama dalam suasana lapang, maka dalam suasana susah Allah akan apa? Memberikan rizki dan kebaikan kepada dia. Ini kembali kepada apa? Kepada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Ini di kitab apa itu? Arba'in Nawawiyah.
Rasulullah mengatakan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah dalam suasana lapang, Allah akan mengenalimu di dalam suasana susah. Nah, ini bagian dari apa? Bagian dari hikmah ketakwaan. Bagaimana cara mengenalkan diri pada Allah? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Rajin-rajin berhubungan dengan Allah. Rajin-rajin membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah hablullah. Tarfuhu biyadillah wa tarfuhu biaidikum. Satu ujungnya di tangan Allah, satu ujungnya di tangan kalian. Demikian pula dengan rajin sholat, karena sholat sebagaimana ucapan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali adalah silatun bainallah wa baina abdih, yaitu bainal abdi wa baina rabbih. Dia adalah hubungan antara hamba dengan Rabbnya. Nah, barang siapa rajin berhubungan, maka dia akan mudah untuk apa? Didengar ucapannya. Tayyib. Dari arah yang tidak terduga-duga semacam ini. Dan juga kisah siapa? Affan bin Muslim As-Saffar, yang beliau termasuk apa? Termasuk sabetun fi al-A'mash itu. Termasuk asbatun nas fi Hamad bin Salamah, yang ketika beliau diboikot oleh pemerintah, tidak lagi mendapatkan uang bulanan karena tidak mau mengucapkan Al-Quran makhluk. Ternyata apa? Ternyata dapat rezeki dari arah yang tak terduga-duga, mendapatkan 500 dirham seperti biasa. Dalam keadaan dia nggak tahu siapa yang ngasih, tiba-tiba di depan pintunya sudah ada. Itulah buah dari ketakwaan. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.